Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecep Yudiana, Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya mengucapkan selamat datang bagi Anda semua di acara Strategi Rencana Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Agenda Kepemimpinan Pelayanan. Agenda yang saya pilih ini pada pembelajaran PKP adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Agenda ini diikuti oleh peserta setelah melewati agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian setelah ini, peserta akan dilanjutkan mendapatkan materi dengan agenda pengendalian pekerjaan dan aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran kepemimpinan pelayanan ini membekali peserta agar mampu memiliki dan mendiagnosis masalah dan agar mampu menemukan gagasan-gagasan baru melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun teamwork yang didukung oleh kemampuan komunikasi efektif di dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Dari agenda yang saya uraikan tadi, terdapat 4 materi pelatihan. Salah satunya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang saya sedang presentasikan ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran sebagai berikut. Nama pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata pelatihan berpikir kreatif di dalam pelayanan. Alokasi waktu yang dialokasikan untuk pelatihan ini selama 18 jam pelajaran. Setiap jam pelajaran berlangsung selama 45 menit. Dapat saya deskripsikan secara singkat bahwa mata pelatihan ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatannya pada unit organisasi di instansinya. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah pakar, tanya jawab, diskusi simulasi, dan praktik, visualisasi, mind mapping, serta innovation shopping. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi di instansinya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. 2. Mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. 3. Mampu menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Materi pokok dan submateri pokok pada pelatihan ini. Pertama, substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik meliputi 1. Pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. 2. Tahapan-tahapan proses kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. 3. Pengertian dan alasan berinovasi. 4. Best practice inovasi publik. Kedua,
Teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi meliputi: 1. Pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide-ide kreatif. Kedua, teknik-teknik berpikir kreatif. 3. Strategi inovasi di dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI meliputi: 1. Review konsep dasar inovasi. 2. Prinsip inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Ketiga, peranan pemimpin dalam menggerakkan inovasi. Keempat, strategi inovasi pelayanan publik berperspektif GESI. Yang keempat adalah implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Subnya adalah konsep strategi inovasi. 2. Merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Pada pelatihan ini tentu harus kita gali pengalaman belajar dari seluruh peserta. Hal ini penting bagaimana fasilitator dan para peserta dapat saling berinteraksi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pada pendahuluan selama 30 menit, fasilitator akan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, serta membuka dan berkenalan dengan peserta satu sama lain. 3. Fasilitator juga melakukan apresiasi tentang materi di jaring kerja dengan suatu kisah yang menarik dan membekas. 4. Menjelaskan konteks dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta struktur pembelajaran. Selanjutnya, pada materi penyampaian substansi ceramah yang waktunya 180 menit, fasilitator membahas esensi ceramah berpikir kreatif di dalam pelayanan. Kedua, membuka kesempatan curah pendapat dan analisis proses substansi hasil ceramah. Ketiga, memetakan strategi berpikir kreatif di dalam pelayanan. Selanjutnya, pada pembahasan substansi ceramah selama 40 menit, fasilitator menjelaskan pembelajaran atau listen learn, apa saja yang didapat oleh para peserta dari ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja di tempat organisasinya. Kedua, fasilitator harus mengkomentari dan menganalisis proses substansi dan hasil dari ceramah atas interaksi selama pembelajaran beserta para peserta. Ketiga, pada kegiatan membahas pengertian dan pentingnya berpikir kreatif di dalam melakukan inovasi pelayanan, fasilitator memulai pembelajaran dengan building report. Ingat tahapan-tahapan dalam building report. Kedua, ceramah singkat teori berpikir kreatif dan pentingnya berpikir kreatif di dalam pelayanan publik. Waktu yang dibutuhkan ini adalah selama 45 menit. Jangan lupa, fasilitator juga harus mampu mengajak peserta untuk melakukan latihan-latihan, dipancing mereka, dan terakhir fasilitator menyimpulkan dengan sebuah renungan pentingnya di dalam berpikir kreatif di dalam pelayanan publik. Pada kegiatan tahap berikutnya adalah membahas tahapan-tahapan proses kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dan hambatan berpikir kreatif selama 30 menit dengan memulai pemutaran video. Bila perlu ada tokoh sukses yang mengembangkan inovasi tersebut,
Contohnya kasus kereta api yang disodorkan oleh Ignatius Jonan. Kedua, fasilitator melakukan debriefing dan mengaitkan dengan tahapan proses kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas serta hambatan di dalam melakukan kreativitas. Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah membahas pengertian dan alasan berinovasi. Fasilitator memberikan pemahaman tentang berpikir kritis, berpikir kreatif. Fasilitator juga membahas pengertian dan manfaat berinovasi dengan metode pembelajaran inovatif. Ketiga, memberikan latihan dan melakukan ceramah pendek tentang pengertian dan alasan berinovasi. Kegiatan selanjutnya membahas best practice inovasi penting dengan visualisasi inovasi pelayanan publik, diskusi hasil visualisasi, dan pembahasannya ini selama 30 menit. Kegiatan berikutnya adalah ceramah pendek tentang pengertian pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dengan menjelaskan konsep berpikir kreatif dan ide kreatif. Menampilkan juga video kurang lebih sekitar 50 inovator paling berpengaruh di dunia. Misalkan pada tahun 2019 yang pada umumnya sudah kita saksikan bersama. Kemudian kegiatan berikutnya melakukan tanya jawab tentang pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif. Walaupun hanya 15 menit, kita mampu membuka sesi tanya jawab dan mengajak peserta menceritakan pengalaman tentang kreativitas dan ide kreatif saat ini. Kemudian kegiatan membahas teknik berpikir kreatif. Pertama, membahas teknik berpikir kreatif dan memberikan penugasan kepada peserta dan kesempatan presentasi per masing-masing kelompok. Serta kegiatan yang tidak kalah penting adalah menjelaskan teknik-teknik berpikir dan memberikan penugasan kepada peserta untuk mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif. Kelas dibagi dalam 6 atau 8 kelompok, setiap kelompok membahas satu teknik. Dan kegiatan selanjutnya adalah mereview konsep inovasi. Di sini kita harus mampu menayangkan gambar-gambar terkait dengan kreativitas dan inovasi, memberikan penugasan kepada peserta untuk mendiskusi terkait dengan gambar, meminta kepada mereka membedakan kreativitas dan inovasi, dan menyimpulkan serta memberi tugas individu. Kegiatan pembahasan, ada pembahasan prinsip inovasi, faktor-faktor pengaruh inovasi, dan pembahasan peranan pemimpin di dalam menggerakkan inovasi dan organisasi. Di sini bisa melalui tayangan video, kemudian peserta diminta menanggapi, bahkan bisa curah pendapat pengalaman peserta berbasis sesi disampaikan. Di sini juga bagi peserta dibagi dalam 6 kelompok, setiap kelompok membagi hasil. Kemudian kita juga akan membahas konsep strategi inovasi, melakukan apersepsi, putar video strategi inovasi, melakukan pembahasan dengan peserta dengan menjelaskannya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah merancang inovasi. Bagaimana menjelaskan teori kanvas model dan contoh-contohnya, serta membagi kelompok dan mengajak peserta untuk mempresentasikan dengan teori teknik masing-masing. Pada penutup, fasilitator menyimpulkan materi ringkas hasil pembelajaran beserta para peserta, melaksanakan evaluasi pembelajaran, memberikan penguatan kepada peserta, dan mengucapkan salam terima kasih. Adapun metode pada pelatihan ini bisa juga seperti biasa, metodenya dengan ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, curah pendapat, tayangan video, storytelling, praktik inovasi, shopping, diskusi kelompok, bus group, jigsaw, problem based instruction, dan kerja kelompok. Dengan alat-alat tentunya sebagaimana biasa,
WiFi harus kuat, kemudian LCD proyektor, whiteboard, flip chart, bahan tayang, laptop, spidol, dan bahan lainnya. Yang terpenting ada sound system dan situasi lingkungan tempat pembelajaran. Hasil evaluasi pembelajaran dilakukan dengan metode kuis menggunakan media aplikasi Quizizz dengan cara membagi peserta di dalam 6-8 kelompok, kemudian memberikan pertanyaan tentang perbedaan antara kreatif dan inovasi, keberhasilan pariwisata di desa terpilih misalkan. Mana yang lebih dominan, apakah faktor kreatif atau inovasi? Peserta minimal mampu memberikan 5 contoh kegiatan implementasi pelayanan berbasis GESI di Pemda terpilih. Kemudian rebranding kabupaten terpilih dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang mampu menjelaskan strategi kreatif dan inovasi. Demikianlah strategi rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan bagi pengawas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.